Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Ini wawunya istinab. Isbir fi'il amar, fa'ilnya anta, engkau bersabarlah dan engkau bersabarlah. Li hukmi rabbika, itu li-nya huruf jar, hukmi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Rabbi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Ka domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Ya kan? Wasbir li hukmi rabbika. Jadi dan engkau bersabarlah li hukmi terhadap ketetapan rabbika Tuhanmu. Ya. Jadi kita diperintah untuk sabar. Sabar apa gitu kan? Bi'im halihim, dengan cara menunggu mereka. Merekanya ini macam-macam ya, bisa kalau pedagang ya menunggu untung gitu kan. Kalau karyawan ya menunggu pensiun, bukan menunggu dinaikkan jabatannya dan gajinya dinaikkan gitu kan tentunya. Saat ini itulah ketetapan Allah gitu ya. Kalau pengusaha berarti ketika dia posisi di bawah ya, berarti entah itu kerugian atau itu kebangkrutan gitu. Maka diperintah untuk bersabar, maknanya menunggu, nah gitu. Nah di sini ada larangannya, wala yabdik sodruka, wala yabdik sodruka. Nah, karena lanya nahi menjazmkan fi'il mudhari yabdik gitu kan. Biasanya kalau lanahi itu ketemunya bentuk kata ganti yang kedua. Kalau tidak anta, antuma atau antum. Kalau ini kan huwa, ya ketemu nggak? Maksud saya nyambung nggak? Yadiku, yadik itu huwa. Iya, kalau ngelarang orang yang nggak ada susah kan ya. Biasanya kalau ngelarang tuh orangnya ada. Makanya huwanya tidak jadi fa'il, ya nggak cocok. Yang kan depannya yang jadi fa'il. Soderu ka, nah, gitu baru pas, karena depannya ada ka, kamu. Kalau kamu kata ganti bentuk kedua, jadi kalau ngelarang pas orangnya ada di depan gitu kan ya. Wala yabdik sodruka, dan janganlah dadamu menjadi sesak gitu jadinya, dan janganlah dadamu menjadi sesak. Orang itu kalau ditetapkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak cocok, itu biasanya dadanya sesak apa lega. Nah itu jangan begitu. Larangan gitu. La yadhiq sadruka. Nah, kita ditugaskan hanya bi'im halihim, menunggu kabar baik gitu, menunggu kabar baik. Jangan malah menjadi duka. Nah, ketika menjadi duka berarti tidak sabar dengan ketetapan Allah. Gitu. Nyambung nggak? Nah, makanya di sini fa'innaka, fa-nya takliliyah. Ini namanya fa takliliyah. Nah, baru ya. Fa takliliyah itu kalimat setelahnya menjadi sebab dari kalimat sebelumnya. Itu namanya fa takliliyah. Kalimat setelahnya berarti kalimat setelah fa merupakan sebab dari kalimat sebelumnya gitu. Fa innaka bi a'yunina. Nah, kalau fa ta'liliyah itu diartikannya li ajli, kayak maf'ul li ajli berarti karena, ya seperti alasan fi'il, ya kan. Ada orang waktunya habis untuk mencari ridhonya Allah. Ada wa may yashri nafsahu batigha'a mardhatillah, ya. Barang siapa menjual dirinya, orang yang menjual dirinya untuk Allah. Apa kok orang sampai rela begitu? Mardhatillah,
karena itu namanya maf'ul li ajli. Nah, fa ta'liliyah itu seperti itu. Makanya tadi kalimat sesudahnya merupakan sebab daripada kalimat sebelumnya, maka diartikan karena gitu. Kok bisa sih sabar gitu, begitu menderitanya kok bisa sabar gitu kan, apa ini alasannya gitu. Fa innaka bi ayunina, innanya huruf nasab dan taukid, kaknya domir muttasil sebagai isim inna, bi ayunina bi huruf jar, ayuni majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, na domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Berarti bi ayunina itu khobar inna yang berbentuk jar majrur. Ingat, ketika bentuk jar itu bukan hal sepele, bukan. Justru ketika ada huruf jar masuk itu merupakan tanda kedekatannya. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua orang itu punya kemampuan untuk membaca nama Tuhannya. Semua orang itu bisa membaca Quran. Semua orang, tidak ada alasan. Kenapa jadi nggak bisa? Nah, itu yang jadi masalah. Karena di situ ada bi, jembatan ya. Dulu saya pernah jelasin jembatan. Ketika kita mau berjalan ketemu sungai, balik lagi kalau tidak ada jembatan, kalau tidak bisa ngojai gitu. Tapi kalau ada jembatan wajib nyebrang, itulah ba namanya ya gitu. Sama dengan ini. Jadi fa innaka bi ayunina. Nah, pertama kenapa dikasih inna? Berarti yang diajak bicara oleh Allah adalah orang yang penuh keraguan ya. Maka sesungguhnya engkau bi'ayunina. Bi'ayunina itu maknanya bimar'an minna, dalam pengawasan dari kami, dalam pengawasan kami gitu. Yakin nggak kalau kita posisinya ada di bawah, posisinya kita lagi bangkrut, posisinya kita lagi terzolimi, posisinya kita lagi sesuatu yang tidak cocok dengan kita, ternyata Allah di situ mengawasi kita. Nah, kita ragu. Coba lanjutannya dalam tafsirnya, naroka. Naro itu fiil apa? Naro. Fiil madinya ro'a. Ro'a yaro. Kalau yaro domirnya huwa. Kalau naro kami, ya kan? Kami memperhatikan. Naroka, kami memperhatikanmu. Kaminya siapa? Allah. Ketika kita kondisinya lagi tidak cocok dengan yang kita mau, di situ Allah memperhatikan kita. Gitu. Mau nggak diperhatikan Allah? Yang keras, mau nggak diperhatikan Allah? Mau. Berarti kondisinya berani enggak ketika kondisi kita tidak sesuai yang kita mau? Ayo, itu ya, kita ada keraguan, makanya ada inna. Quran nyebutnya inna. Allah memberikan pernyataan kepada orang yang ada keraguan. Makanya kebanyakan orang putus asa ketika kondisinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Tapi kalau orang yang yakin dengan Quran ini, bahwa Allah tuh sedang memperhatikan saya, makanya saya dibikin begini gitu. Enak diperhatikan apa enak memperhatikan? Nah, siap nggak diperhatikan oleh Allah? Siap nggak? Allah yang benar. Pengennya kita itu kondisinya sesuai dengan yang kita mau, ya kan? Kerjaannya lancar, gaji ya lancar, pengennya lebih gitu kan? Bener gak sih? Itu Pak. Iya, itu yang disebut nafsu. Ya, makanya ciri orang yang ikhlas itu satu, tingkatan pertama, orang yang ketika beramal selamat dari riya.
Yang kedua, ketika beramal tidak berdasarkan dorongan nafsu, iya kan? Nah itu. Jadi kalau selamat dari dorongan nafsu itu biasanya dibuai dengan lipatan-lipatan, iya kan? Lipatan-lipatan. Kalau beramal sekian akan sekian, sekian akan sekian. Kalau belum saatnya, belum masuk tingkat makomnya, itu jangan-jangan nafsunya, iya kan? Sholat duha biasanya 2 rakaat 10 menit, terus pengen 8 rakaat, tetap selesainya 10 menit. Nah itu berarti nafsu itu. Harusnya kali 4, ya kan, 40 menit harusnya begitu, tapi kita, nah itu nafsu ya. Beramal sekian nanti jadi sekian, langsung jedet gitu, nggak mikir, nggak bisa pulang dia, ya itu nafsu bukan? Kalau makomnya belum nyampe nafsu, ya kan? Nyampe rumah tengok nggak ada apa-apa, iya kan? Nafsu namanya, hancur. Apapun ketika nafsu hancur, gitu ya. Iya, jadi ketika nafsu yang di depan, ketika nafsu itu yang termasuk tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas Allah balas nggak kira-kira? Enggak balas kan, karena nafsu. Yang disebut nafsu itu kan la ammaratun bisu, ya. Pulangnya kita nggak punya apa-apa tuh, kan disodakohin semua. Tapi kalau makomnya sudah nyampe, boleh. Makomnya udah nyampe gitu, kita tuh nggak ada nanti kumahanya, nggak ada kata-kata kumaha, ya. Udah betul-betul memang lillah. Kan ada lillah, ada billah. Nah, tingkatan ikhlas itu pertama lillah, karena Allah. Kedua lillah ijlalan wa ta'ziman. Lillah depannya. Yang kedua billah. Itu paling tinggi. Kalau lillah apa yang kita amalkan karena Allah. Ya, itu tingkatan dasar itu karena Allah itu. Karena kita masih punya pamrih. Iya, kita sodako A pengen dapat B, tapi lillah itu ikhlas. Kalau naik yang kedua kayak Robiah al-Adawiyah, lillah ijlalan wa ta'ziman, karena Allah mengagungkan dan meninggikan, sehingga apa yang dilakukannya udah nggak pamrih. Ibadahnya dia karena bukan takut neraka, ibadahnya dia karena bukan ingin masuk surga. Itu namanya lillah ijlalan wa ta'ziman. Kan kita nggak di situ, tingkat pertama kan ya. Apa nggak masuk pertama juga? Wah bahaya, ada ria kan? Iya, kalau ada ria kita nggak masuk. Yang pertama nggak masuk. Kalau ada ria, selamat dari ria lillah, tapi kita punya harapan itu masuk ikhlas, tapi tingkatan pertama gitu. Kalau tingkatan yang ketiga billah. Kalau billah tuh dia tidak punya kemampuan, haula wala quwata, daya dan pula kekuatan tidak dimilikinya, illa billah, kecuali pertolongan Allah, kecuali digerakkan oleh Allah. Tapi kita kan masih di mulut yang model gitunya, iya kan? Masih di mulut, belum di hati. Ya, makanya kan ada janabah hati kan, la haula wala quwata illa billah, biar nancep ke sini. Tapi kita kan belum, Pak. Ya, belum. Itu tingkatan tinggi, ya, sudah di atas Robiah, ya. Itu namanya ikhlasnya orang yang sudah mengenal Allah. Kita suka kejebak kan? Suka kejebak. Bisa nggak naik motor kayak gini?
Apa Bapak bisa jawab? Bisa gitu kan? Nah itu berarti dia punya kemampuan. Iya, kalau orang yang sudah mengenal Allah, dia tidak punya kemampuan. Bisanya dia karena digerakkan oleh Allah. Nah untuk memahami digerakkan oleh Allah ya harus lewat pintu 1, pintu 2. Lillah dulu gitu kan, walaupun pamri kita ngamalin sholawat karena pengen A gitu kan, terus amalin lama-lama naik kedua, sudah tidak pengen apa-apa kan. Nah, nanti naik ketiga, oh ini semuanya digerakkan oleh Allah, saya hanya diperankan oleh Allah. Begitu, makanya selalu bilang insya Allah. Nah insya Allah kita udah nggak dipercaya lagi, ya kan? Orang besok hadir nggak? Insya Allah, tong insya Allah atau yang pasti. Coba ya, kitanya sendiri sudah nggak percaya dengan insya Allah, ya rusak namanya. Rusak, gimana mau mengenal Allah kan ya? Iya, masuk ke arifin. Udah gitu Pak, ya nyambung ya. Jadi ketika kondisi kita memang kondisi yang tidak kita inginkan, maka tugas kita menunggu yang diinginkan. Jangan pernah merasa dadanya sesak. Wala yadik sadroka. Jangan merasa sesak dadanya. Fa innaka bi'ayunina, karena sesungguhnya engkau bi'ayunina, dalam pengawasanku, bimar'an minna, dalam pengawasan kami, naroka, kami memperhatikanmu, wa nahfazuka, dan kami menjagamu. Pernah dengar nggak ada orang rumahnya deket pos satpam tapi kecurian terus, kemalingan terus? Pernah dengar nggak? Pernah ya? Sebelahnya pos satpam tapi sering kemalingan. Aneh ya. Aturan secara akal selamat dari itu. Itulah pengawasan manusia. Ya, di sini Allah mengawasi, menjaga. Wa nahfazuka. Allah, kami, kata Allah, menjagamu. Percaya nggak kita dijaga oleh Allah? Allah nggak tidur, ya, wala naum, Allah tidak tidur. Nah itu, makanya pakai inna, Pak. Kita itu ada keraguan, bener nggak sih Allah merhatiin saya? Kayaknya biasa-biasa aja, malah saya kalau lagi susah tambah susah gitu. Ya, kayak nggak diperhatiin kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi gimana? Enak diperhatikan apa enak memperhatikan? Diperhatikan, ya berarti siap, ya siap menemukan yang tidak sesuai dengan keinginan, gitu. Nyambung Pak? Nah, ketika masa menunggu, masa penantian, apa yang dilakukan, gitu kan? Nah, lanjutannya, wasabbih, wawunya atop, sabbih, fi'il amar dengan fa'ilnya anta, wasabbih, dan engkau bertasbihlah. Tuh, jadi dalam masa penantian kita diperintah oleh Allah untuk bertasbih. Tafsirnya mutalabbisan. Mutalabbisan itu arti aslinya baju sebetulnya, berbaju. Tapi yang dimaksud seraya. Seraya itu apa? Sambil gitu. Jadi engkau bertasbihlah sambil gitu kan ya, seraya bihamdi rabbika, memuji Tuhanmu. Dan di situ ada bi. Orang itu kalau lagi pailit bisa nggak bertasbih? Semua orang bisa. Tapi kenapa ada orang yang tidak bertasbih? Ini pakai bi. Tadi ingat bi itu. Dekat maknanya, ada jembatan di situ, nggak ada alasan orang tuh nggak bisa bertasbih. Orang kita kejedot pintu aja, astagfirullah, bener nggak? Iya, Bapak lagi jalan tersandung kakinya, apa yang Bapak bilang? Ada yang pakai nama binatang ya? Ada. Pakai nama binatang, malah binatang yang nggak ada dipanggil-panggil. Yang lewat kedengeran, kirain sama dia. Saya ngomong apa?
Enggak binatang merasa binatang kan aneh ya. Astagfirullah itu. Iya itu. Ya, saking bahasa itu sudah populer. Ya. Tuh Kak, gitu. Jadi bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Semua orang bisa. Maksudnya apa nih? Kul, engkau bacalah subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Itu di dalam masa penantian. Gitu. Jangan ngikuti nafsu. Jadi di masa penantian itu baca. Kapan bacanya? Hina takumu. Hina takumu. Hin zorof zaman, saat. Kata setelah zorof mudhof ilaih, kalimat setelah zorof mudhof ilaih. Berarti hin takumu, fi'il mudhore. Fa'ilnya apa? Anta bisa, hiya bisa. Tapi yang dimaksud kira-kira anta apa hiya? Anta, karena dari awal sudah ngomongin engkau. Ya kan, engkau bersabarlah tuh. Jadi awal sudah ngomongin engkau, maka ini pun engkau. Takumu fa'ilnya anta. Saat engkau bangun min manamika, dari tidurmu. Gitu. Jadi kapan kita baca subhanallah wa bihamdihi hina takumu? Saat engkau bangun dari tidurmu. Au min majlisika, atau dari tempat dudukmu. Berdiri dari tempat dudukmu. Bangun dari tempat tidurmu, dari tidurmu. Berdiri dari tempat dudukmu. Paham nggak? Inilah perilaku manusia, cuma 3. Kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak duduk ya berbaring. Berarti 3 perilaku ini kita mengucapkan atau memuji. Ya, jadi kapan saja, dimanapun kita selalu bertasbih. Ketika posisi kita lagi posisi yang tidak cocok, nanti Allah bimbing, karena Allah memperhatikan. Nanti Allah bimbing, ya. Dilalanya kuat, hatinya, gitu kan. Nah, kalau udah kuat jadi tenang, dada enggak terasa sesak, setahun pun tidak terasa. Ya, ada kan orang sengsara setahun ya? Ada enggak? Ada. Siapa kira-kira? Setahun belum bangkit-bangkit, ditambah lagi, belum bangkit juga, ditambah lagi, tapi kuat. Gitu. Sampai Allah memindah. Itu yang disebut biimhalihim, dengan cara menunggu. Menunggu sambil memuji Allah. Jangan menyalahkan Allah. Ada kan ya, ketika kita diberikan sesuatu yang tidak cocok, menyalahkan Allah. Ada. Nah itu. Jadi tidak ada yang disalahkan. Ya, kenapa di sini subhanallah wa bihamdihi, Allah Maha Suci? Kenapa? Apapun yang ditetapkan Allah kepada kita untuk kebaikan kita, cuman kita belum bisa melihat bahwa itu kebaikan kita. Bener gak? Nah itu, kita masih terhijab oleh syahwat. Yang menghalangi kita dengan Allah siapa? Syahwat. Nah, jadi oleh keinginan kita itu yang menghalangi. Saya tuh maunya A gitu, nyatanya Allah kasih B, terhalang. Ya, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Nabi? Terhalang oleh keinginannya, terhalang oleh nafsunya. Padahal nyata di depannya Nabi Muhammad. Kita aja yang tidak ketemu beliau bisa beriman ya. Coba kalau kita waktu itu ada di sana, kira-kira kita jadi siapa? Nah, jadi siapa gitu kan ya? Jadi Abu Jahal apa jadi Bilal gitu kan? Bilal itu bisa bisa bertahan ya ketika disiksa oleh majikannya, tetap ahad gitu kan ya. Coba kalau kita yang dikasih batu, kita bakal ngomongnya Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Banyak yang disebut oleh kita ya kan. Kalau Bilal cukup ahad itu luar biasa ya. Makanya kalau gimana, cari aman, enak cari aman kan. Iya, model ya, mudah-mudahan bukan model kita ya.
cari aman. Udah Ahad, Senin Selasa, ya kan? Nah, bila tetap aja Ahad gitu. Bener nggak sih? Bener kan ya? Ya, mudah-mudahan ya. Kita kan kalau dibanding dengan orang-orang dulu masih jauh ya, masih jauh. Belum, masih jauh. Kita mah baru dikasih PHK aja ya. Udah perasaan teh urat nadinya putus gitu kan ya. Tidak gairah hidup. Udah, Masya Allah itu. Padahal Allah sedang memperhatikan kita. Dengerin ucapannya kan gitu ya. Coba ada nggak keluhan gitu. Wah, nggak ada. Oh, ini berarti bagus nih kan gitu. Coba tahannya berapa lama gitu kan. Dikasih setahun masih nggak memuji aku gitu. Kasih setahun masih wiridannya rajin. Lama-lama tasbihnya putus setahun kan. Putus tasbihnya. Kenapa nggak wiridan? Putus tasbihnya gitu. Oh iya gitu. Baru setahun. Harusnya tambah panjang kan ya. Harusnya tambah panjang tasbihnya, malah itu mah hilang tasbihnya itu. Terus, karena Allah yang tahu. Sabar ada batasnya enggak ya? Ada nggak sabar batasnya? Kenapa Allah bilang isbir? Berarti Allah batasin nggak? Batasin. Sabarmu aku batasin sampai tahun ketiga. Baru tahun pertama udah gelisah, tasbihnya nggak berfungsi itu. Padahal Allah batasin tahun ketiga itu. Tahun ketiga aku angkat gitu. Tapi kan goibnya ini mampu nggak melihat ayat, iya kan? Ayatnya kan humul muflihun, beruntung. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya kepada hal yang gaib. Nah itu sabar itu gaib batasannya. Nih sampai tahun ketiga, jalani tahun pertama masih kuat, tahun pertama wiridannya juga masih kuat. Tahun kedua belum ada tanda-tanda udah mulai nggak percaya. Wiridan dari Ustadz palsu. terlalu menderita, nggak manjur gitu. Nah, pas lari ke dukun 1 tahun beres. Kenapa? Emang jatahnya sampai tahun ketiga. Wah, manjuran dukun sama Ustadz itu jadi salah paham. Padahal kalau terus nyampe. Ini yang parah kalau sebulan lagi, Pak. Sabarnya sebulan lagi gitu jatahnya, terus nggak bener ini. Pindah orang, pas pindah orang sebulan beres, langsung nyembah ke dia, iya kan? Wah, manjur ini. Padahal sebulan lagi kalau punya saya terusin pun lulus. Punya saya nggak, maksudnya keterangan ini gitu. Nyambung ya. Nah itu Pak, jadi itulah kehidupan. Makanya Allah jelasin isbir li hukmi rabbika. Kenapa tak pakainya robba, tidak isbir li hukmillah? Sama kan? Engkau bersabarlah dengan ketetapan Allah. Kenapa Rabbik? Tuhanmu. Pakainya Rob. Karena Allah maha pemelihara. Kalau Rob itu maha pemelihara. Bukan kalau Allah kekuasaannya. Rob. Allah tuh apa ya? Yang bimbing gitu terus. Kalau kitanya betul-betul wiridannya dipakai, Allah bimbing terus sampai menerima. Ketika tidak tercapai itu, dia menerima. Menerima itulah pemberian. Ketika sudah menerima kondisinya, oh saya tuh begini ya ternyata. Menerima itulah pemberian. Hatinya jadi tenang, nyaman gitu. Ya, nyambung tuh Pak. Nah gitu. Kalau misalnya dalam keadaan kondisi sedang bersabar itu, tiba-tiba kita bermaksiat, itu ada efeknya nggak ke? Pasti Pak. Justru yang diperintah itu jangan ada kondisi yang maksiat. Saya pernah ngasih contoh kan ya. Contohnya ketika kita lagi dikasih gagal oleh Allah gitu. Pusing kita, nyari dana kemana-mana nggak ada.
cuman ada sertifikat, ya, ada sertifikat. Ada temen yang bisa bantu, tapi harus dengan jaminan dan bunganya sekian. Gitu. Akhirnya dia ambil keputusan, itu maksiat bukan? Nah, padahal disuruh bertasbih. Ketika dalam masa penantian bertasbih, jangan sekali-kali melakukan maksiat. Jangan sekali-kali melakukan maksiat. Itu maksiat karena bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan Quran. Harusnya bertahan aja sampai 0 atau min 0 pun bertahan karena Allah memperhatikan. Terusin, jangan melakukan maksiat. Ketika melakukan maksiat, gagal namanya. Gagal berarti dia mengikuti hawa nafsu. La ammaratun bisu. Hawa nafsu itulah yang membawa kekacauan. Gitu. Pancingannya banyak, Pak. Seakan-akan iya, gitu kan? Dibayangkan kalau saya udah modalnya dapet, kayaknya saya bangkit dari suasana ini karena begini, begitu, begini, begitu. Nah, itu namanya punya kekuatan. Punya kekuatan, bukan Allah lagi yang punya kekuatan. Dirinya merasa punya kekuatan. Sok tungguin. Enggak kesetoran, sertifikat dijabel, rumahnya juga dijabel. Iya kan? So, kalau nggak percaya dicoba, saya tungguin. Ya Pak Mulut, saya tungguin. Pasti kacau, Pak. Tidak ada orang bermaksiat itu sejahtera, nggak ada. Nggak ada. Nah, itu nggak ada. Yang ada orang yang baik pasti hasilnya baik. Gitu. Bertahan aja. Sengsaranya kita bukan maksiat. Ya kan? Kondisi yang tidak cocok bukan maksiat. Tidak bertentangan dengan syariat. Makanya diajarkan kalau mentok sama sekali datangi orang kaya, minta. Ada hak di situ. Kalau kondisinya memang parah ya, nggak ada yang merhatiin gitu, datangi orang kaya baik-baik, minta haknya. Nah gitu. Oh ya, orang kayanya marah-marah, pindah orang kaya, tidak satu orang kaya, asal mukanya tebel. Gitu. Itu jalan terakhir. Gitu. Tapi orang yang beriman nggak gitu. Dia akan bertahan dengan laparnya. Dia akan bertahan dengan sengsaranya. Itu orang beriman. Jadi tetap dia tidak meminta. Tapi kalaupun meminta, dia meminta hak, tidak berdosa. Gitu. Nah gitu Pak. Ya. Bismillah ya. Sebenarnya semua orang ngalami kondisi ini. Siapapun. Ngalami kondisi ini. Ya. Nah, makanya jangan salah. Kenapa orang itu jadi sengsara? Salah langkah. Salah langkah. Makanya kalau kita terus bergaul dengan Quran, kita nggak bakal salah langkah. Akan dibimbing terus. Karena kita juga berkembang dengan teman-teman kita. Yang teman-teman kita juga kan macam-macam ya. Ada yang geser-geser ke kanan, ada yang geser-geser ke kiri gitu. Tapi kalau kita di Quran, insya Allah lurus jalan kita. Ya, itu. Bisa? Sabar? Bisa, ya. Jadi kapan bacanya? Segala keadaan, fi kulli halin, karena di sini disebutkan ketika engkau bangun dari tidurmu atau ketika engkau berdiri dari dudukmu. Maknanya segala situasi. Baca aja. Cok, ikuti aturan Allah. Allah yang tahu tentang masa depan kita. Nah, gitu. Ya. Orang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersedih hati gitu. Jalan aja karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, tapi untuk memperoleh pemahaman itu nggak sembarang orang bisa. Ya, kalau tanpa pengetahuan, tanpa ilmu nggak bisa. Makanya Allah itu mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Dia punya iman dan dia juga berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau tidak diisi dengan itu, kita tidak mulia, tidak diangkat oleh Allah. Ya, kayak tadi ketika kita diadakan di suasana yang tidak cocok dengan hati kita, maka kalau tidak berilmu, mengeluh gitu kan.
Kalau kita sakit boleh nggak jejeritan? Jejeritan sakit, aduh, boleh nggak? Boleh. Jejeritan itu satu tanda menahan rasa sakit, boleh. Dan itu dihitung oleh Allah tasbih. Bapak sakit gigi nih, itu tasbih, itu dapat pahala, Pak. Ya. Yang tidak boleh itu mengeluh, gigi teh kunasi. Yang lain mah enggak, saya tuh gigi begini wae, enggak adil Allah teh. Udah, kalau udah nyalahin Allah udah. Kalau kita rintih, boleh nggak apa-apa, malah dihitung tasbih. Gulibag, tahu ya Pak Ujang? Gulang-gulingnya orang yang menahan rasa sakit dihitung jihad oleh Allah. Jihad, pernah nggak kita jihad? Membela Rasulullah, ya belum pernah. Saking nahan sakitnya, gulibag. Dihitung berjihad oleh Allah, asal tidak mengeluh, gitu. Itu Allah hargain sampai segitunya, ya. Itu yang penting jangan mengeluh. Mengeluh itu satu tanda seseknya dada. Mengeluh. Apalagi sampai gantung diri ya. Berangkat ke sawah, bawa tambang gitu. Naik pohon, ikat lehernya, satu tambang ikat ke dahan. Ngajrut, bayangan kita akan nyangkut. Tahu-tahu kepanjangan itu tambangnya, langsung jatuh. Patah tulang, mati nggak jadi, masuk Siloam. Aduh, yang orang belum saatnya mati pengen mati, ya nggak bisa. Ya, Israel juga belum pegang namanya, ya kan? Kalau udah 40 hari baru kepegang namanya tase eta teh. Baru dipantau kemana-mana diikuti gitu kan? Namanya sudah kepegang gitu. Ini mah belum kepegang, nggak bakal mati. Ya,